Halo semuanya, hari ini kita akan belajar dari Kejadian 13 ya. Kejadian 13 ini menceritakan bagaimana, kenapa dan gimana caranya Abraham berpisah dengan Lot. Dan itu juga kita selain itu juga mempelajari tentang sifat-sifat Abraham yang baik. Ya. Abraham itu sifat-sifatnya suka peace, gak suka perseteruan, gak suka perkelahian, ngalah, dan memberikan priority untuk family dan kerabatnya. Dan Abraham juga gak takut disaingi. Abraham juga gak takut jatuh miskin. Kenapa dia gak takut jatuh miskin? Kenapa Abraham juga gak takut disaingin? Karena dia pegang janji Tuhan. Tuhan punya janji sama dia dan dia pegang itu. Dia imani dan dia tunjukkan dalam segala tingkah lakunya. Jadi kita akan pelajari nanti. Mari kita sekarang baca dulu Alkitabnya. Ya, Kejadian 13. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak, dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri, antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Juga Lot, yang ikut bersama-sama dengan Abram, mempunyai domba dan lembu dan kemah. Tetapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama, sebab harta milik mereka amat banyak, sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri." Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan, tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu, dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu, ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu." Sesudah itu Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon tarbantin di Mamre, dekat Hebron. Lalu didirikannya mezbah di situ bagi Tuhan. Kejadian 13 ini menceritakan tentang Abraham berpisah dengan Lot. Kenapa dia berpisah dan gimana caranya dia berpisah. Tapi kenapa dan gimananya dia berpisah itu benar-benar dia melakukan dengan cara yang benar di mata Tuhan. Bukan di mata manusia, tapi di mata Tuhan. Kalau kita lihat, kita baca di sini ya, adapun Abraham itu kaya raya. Kaya rayanya itu dia
bukan cuma banyak ternak, tapi dia juga banyak perak dan emas. Sedangkan Lot, dia punya nephew. Itu disebutkan di Alkitab sini. Disebutkan loh jenis binatang apa, ternak apa yang dia punya. Lot ya. Lot itu cuma punya domba dan lembu. Dan juga setelah itu kemah. Abraham itu gak perlu disebutin lagi kemahnya. Karena selain dia punya ternak, dia tuh juga punya banyak perak dan emas. Tapi lihat di sini kerendahan hati Abraham ya. Itu pertama yang Yemo bilang. Yang kedua dikasih tahu di sini juga bahwa Abraham dan Lot itu bersama-sama karena Lot yang mengikuti dia. Bukan dia yang mengikuti Lot loh. Jadi Abraham pergi, kalau di bahasa Inggris sih jelas sekali. Bilangnya went with him. Jadi pergi sama dia. Nah itu nomor 2 yang kita mesti pertimbangkan. Jadi Abraham kaya raya, terus yang pergi pun Lot yang mengikuti dia. Nah terus yang ketiga, Abraham juga di situ kalau dalam tingkatan urutan keluarga, Abraham itu paman. Jadi lebih tua dari Lot. Lebih tua dari Lot. Umurnya lebih tua dan tingkatan dari susunan keluarga pun itu paman. Ya. Tapi lihat di sini. Karena mereka itu sangat kaya, Tuhan memberkati Abraham luar biasa ya. Dan di tanah itu saat itu bukan cuma Abraham and Lot aja yang tinggal di situ, tetapi ada juga di situ dibilang juga ada orang Kanaan dan orang Feris tinggal di situ. Padahal kalau dipikir-pikir, pastilah Lot juga tahu perkelahian antara gembala dia dan gembala Abraham. Tapi Lot diam-diam aja. Dan Abraham itu yang punya inisiatif. Jadi begini kata Abraham, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan kau. Dia tuh gak mau sampai perkelahian antara gembala-gembalanya itu menjadi perkelahian antara dia dan Lot. Dan dia juga gak mau bahwa gembala-gembalanya itu saling berkelahi. Dia suka peace. Ya, lihat ya. Terus pertimbangan Abraham tentang kenapa mereka gak mau ada perkelahian antara Lot dan Abraham, juga antara gembala-gembalanya. Baca di sini, karena kita ini kerabat. Kata Abraham. Kita tuh suka sama family ya. Family sendiri suka seenaknya loh. Tanpa kita sadarin kita tuh seenaknya. Sama papa. Atau mungkin lebih-lebih mungkin sama mama. Karena mama lebih bawel kan. Soal homework. Terus bersihin kamar. Bangun jangan telat. Taruh baju di tempatnya. Tempat baju kotor. Jadi kita suka seenaknya. Kita gak ladenin mama. Kita suka kurang ajar. Suka ngebalikin. Suka ini itu. Padahal coba kalau setiap keluarga ya punya pikiran seperti Abraham ya. Sebab kita ini kerabat. Jadi kita kasih priority. Kita kasih priority untuk membantu. Kita kasih priority ke keluarga supaya meringankan beban satu sama lain. Tante Ye mau cerita ya. Waktu Cece sama Dede kecil. Mereka tuh juga ada pertengkaran. Bukannya gak ada. Tapi Tante Ye selalu bilang. Ya. Kalau lagi Cici Jet yang bentak Koko Ben atau Koko Ben yang lagi bentak Cici Jet, Cece bilang begini. Tante bilang begini. Cece pikir dulu ya. Sebelum Cece bentak Dede. Kalau itu teman Cece yang kerjain, apa Cece juga bentak dia yang sama? Koko Ben juga sama. Dek, kamu pikirin ya. Kalau Dede tuh sama Cece begitu, Dede sama yang lain begitu nggak? Dia bilang. Tante bilang begitu. Terus anak-anak itu jadi berdua diem dan mikir. Terus setelah itu mereka nggak boleh. Jadi sebelum lu kerjain buat yang lain, lu kerjain dulu buat keluarga. Apa yang mesti lu kerjain? Kalau setiap masing-masing family member bisa ngerjain seperti Abraham, dia bisa offering dulu, terus dia bisa menjaga, oh ya gue gak mau bertengkar sama lu karena kita ini kerabat. Alangkah bagusnya, alangkah senangnya Tuhan. Ya kan yang kita senengin itu sebenarnya Tuhan, bukan orang lain. Gitu. Jadi itu urusan Abraham yang mementingkan keluarga. Padahal dia itu paman ya, tapi dia memberi contoh yang baik tuh buat si Lot. Nah, di ayat 8 dan 11. Waktu Abraham memberikan priority ke Lot untuk memilih bagian yang dia mau. Supaya Lot bisa senang berpisah dengan dia. Itu menunjukkan Abraham apa? Abraham menunjukkan bahwa ya hebatnya Abraham gak takut miskin. Abraham gak takut miskin dengan Lot memilih
daerah yang lebih baik atau yang terbaik di daerah itu. Abraham juga nggak takut bahwa kekayaannya bakal kalah sama Lot. Kita tuh suka aneh-aneh mikirnya. Kita tuh takut jatuh miskin. Terus yang parah itu kita tuh ngerasa kita tuh takut dikalahin sama orang dalam segala hal. Dalam kecantikan, dalam sekolah sih masih mending kali ya. Tapi ya tetap aja yang namanya orang ngerasa untuk bersaing itu bukan sesuatu yang bagus. Kalau bukan dalam positive way. Jadi Abraham tuh nggak takut bahwa dia itu nanti Lot lebih kaya dari dia. Dia nggak takut. Dia nggak takut jatuh miskin itu udah pasti. Karena dia percaya, karena kelihatan di sini dia kasih si Lot kan. Apa yang mesti dipilih. Tapi rasa untuk disaingi itu semua orang tuh ada. Dalam segala bentuk. Di sini Abraham nggak. Abraham kasih tahu bahwa dia itu pegang janji Tuhan. Dia itu punya iman sama apa yang Tuhan janjiin. Karena Tuhan udah janjiin. Kalau kita balik ke pasal 12 di situ ada. Tuhan janjiin dia akan memberkati hidupnya. Memberkati hidupnya, terus memberikan nama dia masyhur dan memberikan dia keturunannya banyak seperti debu di tanah. Itu Abraham. Jadi kita hidup mesti kayak Abraham. Bersandar sama Tuhan atas janji-janjinya. Jangan takut. Kayaknya kelihatannya dan Lot itu kalau kita baca di sini Lot memilih daerah yang terbaik loh. Menurut kacamata manusia. Menurut kacamata Lot bahwa oh ini yang baik. Dia lihat di dekat lembah Jordan itu banyak airnya dan di bahasa Inggris bahasanya lebih bagus lagi. Dilihatnya itu seperti the garden of the Lord. Jadi dia pilih bagian yang kayak the garden of the Lord. Dia bilang. Jadi Abraham dapat sisanya, tapi Abraham dengan senang hati memberikan kepada Lot. Karena imannya sama Tuhan. Karena dia percaya Tuhan akan memenuhi janjinya. Jadi kita belajar banyak ya hari ini dari Abraham. Terima kasih semuanya ya. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin.